adik-adik. Selamat pagi. Nah, adik-adik, bagaimana kabar adik-adik semua? Oke, semuanya baik-baik saja ya. Kami di sini juga lose-lose di dalam keadaan baik-baik saja. Kita bersyukur karena kita punya Tuhan yang begitu baik kepada kita. Nah, adik-adik, hari ini ada yang tahu hari ini hari apa? Hari Minggu. Ya, betul. Hari ini adalah hari Minggu, hari di mana kita sekolah minggu. Kita mau memuji Tuhan, kita mau juga dengar firman Tuhan. Walaupun kita masih di rumah sekolah minggu secara online, tapi hari ini kita sangat bersukacita. Kita bersukaria karena Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Mari adik-adik, kita akan memuji Tuhan, namun sebelumnya kita berdoa. Selamat pagi Tuhan. Pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh yang segar. Tuhan tolong supaya setiap kami dapat mengikuti ibadah sekolah minggu ini dengan baik dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong setiap kami juga bersukacita di dalam memuji puji-pujian untuk memuliakan Tuhan. Tuhan tolong juga supaya semua dapat mengikuti ibadah sekolah minggu, baik teman-teman kami yang ada di rumah masing-masing juga mengikuti sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Nah, adik-adik, mari kita bernyanyi bersama-sama. Kita bersukacita dan kita berkata bahwa hari ini adalah harinya Tuhan. Mari adik-adik yang di rumah, silakan berdiri bersama-sama dengan lase memuji Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari Senin harinya Tuhan. Hari Senin, hari Selasa harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat harinya Tuhan, hari Sabtu harinya Tuhan. Hari ini semua hari-harinya Tuhan. Sekali lagi adik-adik, mari bersukaria dan kita bersyukur karena hari ini adalah harinya Tuhan yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari Senin, hari Selasa harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat harinya Tuhan, hari Sabtu harinya Tuhan. Sampai Minggu semua hari-harinya Tuhan. Puji nama Tuhan, kalau hari ini hari yang begitu baik, di mana kita bisa bersekutu dengan Tuhan kita yang selalu mengasihi kita. Adik-adik, mari kita bersukaria terus di dalam Tuhan,
di dalam memuji dan memuliakan namanya. Mari kita nyanyikan adik-adik, mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, oh haleluya. Tepuk tangan aja berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan? Mari kita bersukaria. Karena ini hari bahagia, kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, oh haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Sekarang kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Sebagai landasan persembahan hari ini terambil dari firman Tuhan, Mazmur 107 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya kasih setianya untuk selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, kita akan memberikan persembahan ke celengan yang adik-adik punya di rumah. Nah, kita berterima kasih bahwa Tuhan selalu memelihara hidup kita. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan memuji Tuhan sekali lagi dengan pujian Yesus di dalam rumahku. Ya. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, when Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home. Yesus di dalam rumahku. Sekali lagi kita katakan pujian ini adik-adik. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senang, senang-senanglah, senang-senanglah. Nah, adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Hai teman-teman, hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ya, sebelumnya mari kita bersatu dalam doa dulu ya. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk pagi ini
datang ke hadirat-Mu. Kami rindu untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini dapat kami pahami dengan iman yang Kau anugerahkan bagi kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Ya, teman-teman, kebenaran firman Tuhan hari ini terambil dari Matius 18 ayat 12 sampai 14. Matius 18 ayat 12 sampai 14. Ya, mari kita membacanya ya. Matius 18 ayat 12 sampai 14. Bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapamu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Ya, sedemikian jawab pembacaan firman Tuhan, teman-teman. Nah, teman-teman, apa yang akan kita lakukan kalau kita melihat ada teman sekolah yang dibully? Ya, apa yang akan kita lakukan? Apakah kita akan menolongnya? Atau kita justru ikut membulinya, mengejeknya? Wah, jangan begitu ya teman-teman. Kita harus memperhatikan dan mengasihi siapapun. Termasuk teman-teman kita yang sedang dalam kesulitan. Kita harus mempedulikan orang yang ada di sekitar kita. Nah, itulah yang ingin disampaikan Tuhan Yesus di dalam perumpamaan yang kita baca. Tuhan Yesus ingin agar kita, murid-muridnya, belajar untuk memedulikan dan mengasihi siapapun, seperti yang telah dilakukannya bagi kita. Bukankah Tuhan Yesus begitu peduli pada kita? Bukankah Dia begitu mengasihi kita, sehingga Dia rela datang ke dunia dan menebus kita dari belenggu dosa? Namun pada waktu itu, nampaknya murid-murid belum memahaminya. Mereka tidak melihat betapa pentingnya orang lain. Bahkan yang dianggap kecil sekalipun. Yang mereka perhatikan adalah diri mereka sendiri. Di Matius 18 ayat 1 tertulis bahwa mereka justru memperdebatkan siapa yang terbesar. Dan Tuhan Yesus memperlihatkan seorang anak kecil untuk menunjukkan kepada mereka sikap hati seorang anak kecil. Anak kecil itu menyambut Tuhan Yesus dengan sangat tulus. Itulah yang Tuhan inginkan dari kita, yaitu menyambutnya dengan tulus dan mengutamakan Tuhan dibanding diri kita sendiri. Mengapa? Sebab Tuhan sudah terlebih dahulu berkorban untuk kita. Sebab Dia sudah terlebih dahulu mementingkan kita, maka kita pun harus mengutamakan Tuhan. Ya, menurut Injil Matius, teman-teman, untuk itulah Tuhan Yesus menyatakan perumpamaan ini, perumpamaan yang tadi kita baca, yaitu agar murid-muridnya menyadari bahwa kerajaan sorga itu berbicara tentang kesetiaan Allah pada umatnya, pada domba-dombanya, sehingga Dia rela menghadapi resiko apapun demi domba-dombanya. Layaknya seorang gembala yang baik, Dia ingin menunjukkan bahwa Dia memelihara domba-dombanya. Dan kegembiraannya adalah ketika domba-dombanya tidak ada yang hilang. Maka untuk itu, Dia selalu menjaga domba-dombanya di dalam pemeliharaannya. Apakah murid-muridnya memahami hal tersebut? Teman-teman, nampaknya tidak. Nampaknya waktu itu mereka belum memahaminya. Sebab bagi mereka yang terpenting adalah bagaimana mereka diupah sesuai dengan kemampuan mereka, sesuai dengan apa yang mereka sudah lakukan. Jika mereka sudah berjuang keras dalam melayani Tuhan, maka seharusnya merekalah yang dipuji. Mereka berlomba untuk menjadi yang terhebat demi diri sendiri. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus menggunakan gambaran domba-domba yang digembalakan untuk menggambarkan hubungannya dengan murid-muridnya.
Dan di dalam gambaran itu, teman-teman, dia ingin mereka tahu bahwa dia tidak akan membiarkan satu domba pun hilang. Tetapi kemungkinan murid-murid merasa terganggu jikalau mereka sebagai umat Allah ya, sebagai murid-murid Tuhan, disamakan dengan seekor domba. Mereka kayaknya nggak mau disamakan dengan seekor domba. Tentu karena domba adalah hewan bodoh yang memerlukan tuntunan gembalanya. Sedangkan dalam benak murid-murid, dalam pikiran murid-murid nih, mereka nampaknya ingin disamakan seperti seekor singa yang memiliki kuasa, yang gagah, gitu ya. Nah, maka Tuhan Yesus sepertinya ingin memperbaiki pemikiran mereka yang salah itu. Pada saat itu, mereka tidak menyadari bahwa keindahan kerajaan Allah bukan tentang dipuji sebagai orang yang hebat, namun justru tentang kepastian keselamatan kekal di dalam Allah. Warga kerajaan Allah itu layaknya seekor domba yang selalu akan dicari dan ditemukan oleh gembalanya. Dan warga kerajaan Allah seharusnya juga seperti seekor domba yang dengan tulus merelakan dirinya untuk dipimpin oleh gembalanya. Maka seharusnya itulah yang menjadi kegembiraan kita sebagai anak-anaknya. Bahwa di dalam Allah, gembala kita akan selalu dijaga dan ditolong Allah sesuai dengan cara dan kehendaknya. Yang perlu kita percayai adalah bahwa Allah itu baik, gembala kita baik. Oleh sebab itu, marilah kita selalu datang kepada Allah di dalam doa dan perenungan firman Tuhan sehari-hari. Marilah kita datang kepadanya, merenungkan firman-Nya, berdoa di hadapannya, memohon pertolongan Sang Gembala kita yang baik itu. Supaya kita semakin mengenalnya dan semakin setia kepadanya. Ya, Dia sudah terlebih dahulu setia bagi kita. Maukah kita setia sama Tuhan kita, Gembala kita yang baik itu, datang dengan tulus dan selalu mengasihinya seperti Dia sudah mengasihi kita. Oke, mari kita berdoa ya teman-teman. Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Kami diingatkan kembali bahwa Tuhan adalah gembala yang baik, yang akan selalu menjaga domba-dombanya dan tidak akan membiarkan domba-dombanya hilang. Makasih Tuhan, tolong kami untuk menjadi domba-domba yang baik, yang selalu setia dan mengasihi-Mu ya Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.